Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Nida Monira, Prodi PGMI 2B, nomor absen 25, Kampus STIK Muntai. Materi kita hari ini adalah penggunaan tanda baca. Daftar isi, tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda petik, tanda seru, tanda garis miring, tanda kurung, tanda tanya. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Materi yang pertama ialah penggunaan tanda baca titik sebagai penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan yang paling banyak dipahami orang-orang ialah penanda akhir kalimat, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Yang kedua, penggunaan tanda baca koma diletakkan di tengah kalimat. Tanda baca koma ini sering digunakan akhir-akhir kalimat. Tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Contohnya ialah, ibu belanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Yang ketiga, penggunaan tanda baca titik dua, akhir pernyataan lengkap. Tanda baca titik dua digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap, tetapi hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Contohnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Yang keempat, penggunaan tanda baca hubung, menyambung huruf kata dan penulisan tanggal. Tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf dari kata yang dieja suatu kesatuan dan yang digunakan juga pada penulisan tanggal. Contohnya, E, U, A, N, G, G, U, R, U, ruang guru. Yang kelima, penggunaan tanda petik, petikan langsung. Tanda petik berfungsi sebagai pengapit petikan langsung dari pembicara dalam naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, aku lapar. Yang keenam, penggunaan tanda baca seru, kalimat perintah. Tanda baca seru atau kalimat perintah kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda baca seru di sini jika ucapanmu dituliskan tanda seru. Ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contohnya, tolong matikan lampu itu. Yang ketujuh, penggunaan tanda baca garis miring, pengganti kata hubung. Tanda baca garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta tiap verb. Contohnya, pria garis miring wanita. Yang kedelapan, penggunaan tanda baca kurung, mengapit angka. Tanda baca kurung untuk digunakan mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contohnya, harta kekayaan meliputi dalam kurung A, logam mulia, dalam kurung B, properti, dan dalam kurung C, saham. Yang kesembilan, penggunaan tanda baca tanya, menanyakan sesuatu. Namanya aja sudah tanda tanya. Namanya sudah tanda tanya. Sudah pasti fungsinya yang pertama bertujuan kalimat yang menyampaikan seperti kata apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Contohnya, kapan Gulman pergi ke Bandung. Selanjutnya ialah soal. Soal yang pertama, kapan tanda titik digunakan?
A. Awal kalimat, B. Tengah kalimat, C. Akhir kalimat, dan D. Jawaban semua benar. Jawabannya ialah C. Akhir kalimat. Soal yang kedua, tanda koma biasa digunakan sebagai A. Sebagai perincian atau penyebutan bilangan, B. Akhir pernyataan yang lengkap, C. Penyambung huruf yang diejak, D. Sebagai pengurutan angka. Jawabannya ialah A. Sebagai perincian atau penyebutan bilangan. Soal yang ketiga, mana kalimat yang benar pada penggunaan tanda baca titik 2 di bawah ini? A. Saya suka pelajaran matematika, bahasa, dan IPA. B. Bahan-bahan membuat kue, gula, telur, dan tepung. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Jawabannya ialah B. Bahan-bahan membuat kue, gula, telur, dan tepung. Yang keempat, tanda baca hubung digunakan pada saat A. Mengakhiri kalimat, B. Memulai kalimat, C. Menyambung kalimat, D. Penyambung huruf kata. Jawabannya ialah D. Penyambung huruf kata. Soal yang kelima, fungsi tanda petik adalah sebagai A. Penyambung kata dalam kalimat, B. Pemisah antara huruf, C. Pengapit petikan langsung pembicara, D. Tanda akhir kalimat. Jawabannya ialah C. Pengapit petikan langsung pembicaraan. 6. Kalimat yang benar sesuai dengan penggunaan tanda seru di bawah ini adalah A. Tolong matikan lampu di ruangan itu, B. Jangan buang sampah sembarangan, C. Dilarang parkir di sekitar area ini, D. Semua jawaban benar. Jawabannya ialah D. Semua jawaban benar. Soal ketujuh, apa yang dimaksud dengan tanda miring? A. Sebagai pengganti kata hubung, B. Sebagai pengganti kata sifat, C. Sebagai pengganti kata kerja, D. Sebagai pengganti kata anonim. Jawabannya ialah A. Sebagai pengganti kata hubung. Kedelapan, tanda di sebelah ini disebut sebagai tanda A titik, B kurung, C koma, D petik. Jawabannya ialah B kurung. Soal yang terakhir ialah soal nomor 9. Apa saja yang termasuk kata tanya? A. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. B. Apa, siapa, kapan. C. Kapan, di mana, sejak. D. Bagaimana, sedang, dan di mana. Jawabannya ialah A. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kunci jawaban 1C, 2A, 3B, 4D, 5C, 6D, 7A, 8B, 9A. Berakhirnya materi kita hari ini, marilah kita bersama-sama bacakan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin ya rabbal alamin. Semoga materi yang kita pelajari hari ini menambah wawasan kita dan memberikan manfaat kepada kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.